Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi nih, Grossaver, Gross TV kembali mengudara. Nah, kali ini bincang santai Gross TV dengan wajah ganteng. Katanya mau ini dibilang ganteng, walaupun ada di sebelah kanan yang lebih ganteng. Dan mungkin kalau ngeliat wajahnya Grossaver, ada panggilan sedikit nih Bang, aku promosi dikit. Grossaver namanya. Grossaver. Jangan Grossaver dong. Bincang santai ini kita santai-santai aja bincang, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat Bang ya. Amin. Nah, yang ingin dibahas ini seputar ya dibilang hitnya udah lama Bang. Dibilang gak hit tapi masih panas. Udah Bang. basi. Ya, kita kenalin dulu dong narasumber yang ada di hadapan Gross TV, Bang Muharja Aman, tapi lebih akrab dipanggil Uda Beng. Tapi Gross memanggilnya Bang Abeng aja ya. Bang Abeng, Siap. kita lihat nih, bukan lagi marak di Facebook, bahkan mungkin di lapangan, di kalangan teman-teman notaris PPAT. Nggak jauh permasalahannya. Saya kadang-kadang suka menjadi tanda tanya. Perasaan organisasi lain jarang membahas organisasinya. Yang dibahas peraturan dengan kementerian, bagaimana hubungan kerjasama organisasi dengan kementerian atau pihak-pihak terkait. Tapi kalau bicara notaris, bicara PPAT, itu kok lebih banyak dibahas di dalam tubuhnya. Kalau Bang Abeng ngelihat seperti apa sih Bang? Ya, sebetulnya. Sapa dulu dong. Oh iya. Iya dong. Selamat sore, selamat malam ya mungkin ya. Selamat malam. Iya udah malam betul. Rekan-rekan semua, para pemirsa, selamat malam Bung Mahfud. Terima Siap. kasih banyak sudah mau menyambangi markas kita ini. Iya dong, nggak ada otista mulu. Ya mudah-mudahan ini tahun baru ya, selamat tahun baru juga pada rekan-rekan semua. Walaupun dia basi ya. 2021 banyak berkah buat kita semua. Amin. Covid-nya kabur gitu ya. Amin. Lanjut. Ya, udah sampai lupa pertanyaan tadi. Kenapa kok yang menjadi topik pembahasan ini kok di teman-teman di kalangan ini? Mungkin ini juga karena notaris PPAT itu notaris itu orang-orang yang memang memahami tentang sebuah bentuk sebuah organisasi. Tapi kan pemahaman itu juga bisa bersegi banyak. Oke. Bagaimana dengan AD, ART, peraturan perkumpulan, perundangan. Nah, bisa juga di dalam tataran pelaksanaan berorganisasi itu wajar-wajar saja banyak perbedaan persepsi, pendapat, bagaimana bentuk ideal, bagaimana cara bergaul dalam sebuah organisasi dengan ideal. Itu sah-sah saja ya, jadi itu juga bukan sebuah kejelekan menurut saya. Siap. Tapi tentunya ke depan kita bisa lebih membuat menjadi maksimal sehingga menjadi kebaikan buat semua, karena hakikat organisasi itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota. Sejahtera dalam moral, dan sejahtera juga material, sejahtera dalam rohani ya. Seperti itu sih menurut saya. Tapi kalau ngeliat dari usia, kita akui bahwa notaris PPAT itu bukan hanya satu organisasi, ada dua. Jadi kan kasarnya kayak sisi mata uang, logam. Satu orangnya tapi jaketnya dua. Kalau ngeliat dari usianya gimana Bang? Walaupun kita bisa mengklaim bahwa INI umurnya 100 tahun lebih, tapi kan secara faktanya tentu kita juga baru bisa berhitung sebenarnya puluhan tahun. Puluhan tahun, oke.
Dan tentu juga itu berjalan paralel dengan sistem berdemokrasi kita. Yang dulu ada yang terpimpin, ada yang sistem beredel membredel, mengungkapkan pendapat tidak sebebas sekarang. Dulu musyawarah mufakat itu juga didefinisikan dengan cara berbeda. Sekarang lebih latah untuk one man one vote. Itu juga tentu akan melahirkan suatu hasil yang berbeda, dan kita juga tidak bisa menafikan itu. Semua berjalan paralel kalau menurut saya. Dan yang harus kita lakukan tentu kita mencari bentuk yang ideal demi tercapainya tujuan berorganisasi itu. Saya rasa tidak lebih dari itu. Berarti nggak ada masalah dong ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam tubuh organisasi, gitu maksudnya? Secara garis besar tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika persaudaraan menjadi hilang, persaudaraan menjadi berkurang, manfaat menjadi berkurang. Manfaat dari organisasi itu? Betul. Kita bisa lihat sekarang, kita lebih banyak ributnya daripada bersepakatnya. Kita lebih banyak mempersiapkan diri untuk pemilihan satu ke pemilihan yang lainnya. Kita melupakan beberapa hal. Kita bisa melihat organisasi kepengurusan disusun untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Fenomena itu ada, diakui atau tidak diakui, fenomena itu ada. Nah, inilah hal-hal yang harus kita semua koreksi kalau menurut saya ya. Kita semua harus bahu-membahu untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana cara membangun organisasi ini dengan lebih benar, dengan lebih dewasa, melupakan perbedaan dan menyerap sebanyak-banyaknya manfaat. Itu yang menurut saya. Nah, apa pengaruh? Ada pengaruhnya dengan masa waktu kepemimpinan, mungkin masa bakti, periodisasi? Itu sih menurut saya kita sudah menjalaninya dan tidak ada kendala yang besar tentang jangka waktu dua organisasi kita yang dua-duanya keperiodisasinya 3 tahun. Belum ada masalah. Dan kita tuh tidak perlu kerangka rencana yang muluk-muluk. Kita tuh tinggal menjalankan. Kita ini bukanlah organisasi yang plural, yang banyak jenis orangnya. Kita semua seragam, kita ini pejabat umum. Kalau ada 2 itu karena memang mungkin ya, karena memang kita dinaungi oleh 2 departemen atau kantor dinas yang berbeda. 2 kementerian. Sehingga mungkin dimaksudkan agar supaya koordinasinya bisa lebih cepat, efisien, sehingga kita bentuk 2. Bukannya berarti kalau kita satukan itu keliru, juga tidak juga ya, tapi lebih baik ya kita menjalankan apa yang kita ada hari ini, jalankanlah dengan baik. Tidak waktunya buat kita untuk memikirkan ini kita satukan, kita pecah lagi, itu tidak seperti itu kalau menurut saya ya. Kembali ke permasalahan dalam tubuh nih Bang, di dalam tubuh organisasi. Kalau dari kacamata Bang Abeng melihat baik di INI maupun di IPAT, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya layak nggak sih itu harus dipermasalahkan? Ya, nggak ada masalah yang kita bisa klaim itu tidak mengganggu. Masalah ribut-ribut organisasi itu pastinya itu mengganggu dalam kinerja organisasi. Tentu malah kita bisa bilang seharusnya itu tidak ada. Ke depan sebaiknya kita semua menjaga supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ini sih bisa kita bilang sudah panjang ya, ribut terus. Kapan rukunnya, pertanyaannya? Setiap pemilihan ribut. Setiap pemilihan ribut. Selesai pemilihan ribut. Ya. Terus?
Nah, seperti di awal saya bilang, ketika zaman presidennya Pak Harto mungkin tidak banyak yang ribut. Karena sistem demokrasinya waktu itu ya beredel ya. Seperti itu ya. Artinya demokrasi ya tidak seperti demokrasi hari ini pasca reformasi. Saya juga bisa bukan maksud saya membela diri, bukan ya. Toh bukan hanya organisasi notaris PPAT yang ribut. Betul. Hampir semua organisasi hari ini trennya ribut. Ini PR bangsa ini semua, yang mana juga notaris PPAT juga harus memberi contoh sebagai figur yang memang itu harusnya panutan masyarakat. Kita ini pejabat umum, orang yang akan digugu, ditiru orang. Kita tentunya ya cukup malu juga melihat keadaan seperti ini. Ya, tapi kan karena kan notaris PPAT pasti berhubungan keluar dong dengan klien, dan klien itu pun bukan hanya dari satu golongan, bahkan pluralismenya sangat tinggi dari semua golongan, dari kalangan menengah, dari kalangan bawah mungkin sampai kalangan atas pun pasti berhubungan dengan notaris PPAT. Dengan kondisi organisasi seperti ini, bagaimana tanggapannya? Secara langsung mungkin menurut saya tidak terlalu terdampak langsung ya bagaimana pandangan masyarakat itu ke kita. Tapi mungkin lebih ke departemen, kantor dinas itu juga sedikit banyaknya bisa mengganggu ya komunikasi kita dengan mereka ya. Artinya yang harusnya bisa lebih lancar, sedikit banyaknya tentu akan terpengaruh. Oke. Mungkin kepercayaan mereka ke kita juga akan terganggu, karena mungkin merasa kita ini bersepakat di dalam aja tidak bisa, bagaimana juga menuangkan pemikiran-pemikiran kita keluar. Nah, seperti itu. Udah Abeng notaris Jakarta Selatan ya? Jakarta Timur. Ma pemirsa, Jakarta Timur bukan Jakarta Selatan. Lanjut dong Abeng, ada sedikit. Ya ini memang nama jalannya MT Haryono. Cuman kita dipisahkan Kali Ciliwung. Jadi Jakarta Timur. Ini timur. Oh. Yang Kali Ciliwung arahnya ke sana, ke Pancoran itu selatan. Nama jalannya sama. Nama jalan sama, cuman berbeda wilayah. Ini namanya notaris border town. Notaris perbatasan. Ya inilah apa namanya, bincang santai Bang ya. Sedikit ada ya intermezzo lah. Nah, kalau melihat kalau aku mau masuk ke sedikit nih satu persatu. Kalau melihat permasalahan di dalam INI, sebenarnya mudah nggak untuk diselesaikan? INI tidak ada masalah ya hari ini ya. Oh, bukannya lagi rame masalah ada istilah organisasi dalam organisasi, ada istilah lo kok ini begini, lo masalah sekretariat apakah sudah ada kesepakatan dengan anggota tidak dan sebagainya lah. Oke. Nah, kalau melihat permasalahan saya secara pribadi bisa mengatakan bahwa INI hari ini tidak ada masalah. Oke. Ya. Namun mungkin kalau seandainya ada pembahasan oleh rekan-rekan tentang bagaimana kartu anggota, bagaimana iuran yang ternyata dengan sistem seperti ini juga ternyata tidak lancar, ternyata kawan-kawan kebanyakan tidak menaruh saldo di dalam kartu ATM-nya itu, di dalam tabungannya itu, kosong BNI itu, sehingga tidak bisa didebat. Tentu itu butuh pemikiran kita semua. Apakah hal seperti itu harus dikoreksi, dikembalikan lagi secara manual, atau di mix? Nah, ini yang menurut saya, ini kalau tentang isu iuran ya, ini menurut saya ya memang INI harus lebih giat lagi berpikir, ya, pengurus harus lebih berusaha lagi untuk berpikir. Menurut saya yang ideal ya kalau kita kerjasama dengan bank ini ya cukup baik ya, kita kerjasama dengan BNI itu cukup baik. Namun kita harus memikirkan bagaimana caranya menarik iuran itu yang juga lebih taktis,
Kenapa tidak di-mix caranya? Ya hari ini memang karena kita sulit untuk mengadakan kegiatan karena pandemi, mungkin juga agak terlupakan. Jadi menurut saya juga tidak ada masalah krusial di sana. Tapi itu tetap jadi PR kawan-kawan yang di pengurus itu pasti. Nah, bagaimana tentang kantor sekretariat? Saya juga melihat ada yang meributkan gitu ya. Ya ada beberapa kritikan. Saya pribadi sih melihat dia tidak ada masalah karena kita udah sepakati semua di dalam kongres loh. Ya. Seperti itu. Waktu di Makassar. Walaupun secara pribadi saya agak sedikit dalam tanda kutip ya, ini pemikiran saya ya. Seingat saya dulu kita merumuskan bahwa dana yang ditarik dari uang pangkal, taruhlah bang, saya mengistilahkannya uang pangkal kawan-kawan ALB, itu kita jadikan dana abadi. Ya. Pengertian dalam otak saya ini kalau namanya dana abadi itu, dana itu ya diabadikan, tidak diganggu bentuknya, cuman diambil manfaatnya gitu ya. Mungkin ditaruh di sebuah bank, kita ambil bunganya. Kalau kita takut bunga itu riba, ya kita taruh di bank yang lebih aman, bank syariah. Apapun lamanya, kita bisa dapat bagi hasilnya. Tapi dengan kongres kemarin memutuskan ini kita pakai untuk membangun gedung, ya tentu kita, ya itu pertanyaan di kepala saya, tapi saya memilih untuk berpikir positif saja gitu ya. Kenapa tidak juga sih ketika kawan-kawan ternyata menyepakati. Dan ini benar-benar kita sepakati di dalam kongres, mestinya tidak ada pertanyaan lagi di situ. Nah, bagaimana rumor-rumor yang terjadi ketika pengadaannya? Ini tentu kita tidak bisa memberikan fitnah ya. Nah, tentu butuh klarifikasi. Nah, transparansi. Saya rasa tentu teman-teman yang mengurus itu juga memikirkan itu. Untuk transparansinya diperlihatkan seperti apa. Nggak ada yang salah di situ sepanjang semua niat itu adalah sebuah niat yang baik. Betul. Setuju. Bisa bermanfaat buat orang banyak. Ada juga saya dengar bagaimana itu bank. Itu kita bikin gedung, parkirnya nanti di mana. Ya. Nah, itu tentu juga kita ini bukan insinyur, kita juga bukan ahli bangunan, tata kota, tata ruang ya. Jadi saya bilang ya mestinya kita serahkan ke ahlinya saja seperti itu. Nah, kritik ya silahkan dilayangkan saja. Memaki-maki ya kadang-kadang kalau ngomong kenceng-kenceng nggak dengar juga ya diteriakin, memang seperti itu ya. Tapi menurut saya tentu kita juga harus kembali ke kerangka positifnya saja. Memaki juga dengan intermezzo lagi. Intermezzo nih, ada yang nanya nih dari Grossever. Awalnya memang Jatim, apa sudah pindah jadi Jaksel? Gara-gara kali ya. Ya enggak dong. Kecuali peta DKI ini kita robah ya. Jadi tetap Jakarta Timur pemirsa ya. Jadi tidak ada yang ke Jakarta Selatan. Kantornya masih di daerah Jakarta Timur ini. Walaupun mepet-mepet selatan. Jadi walaupun mepet-mepet selatan, tetap wilayahnya Jakarta Timur. Di garis bawahi. Tangan aktanya juga masih di Jakarta Timur. Begitu. Jadi perlu digaris bawahi ya. Walaupun ini MT Haryono, itu Jakarta Selatan, tapi wilayahnya masuk Jakarta Timur. Memang perbatasan. Itu balik lagi ke masalah organisasi. Nah, kalau kan permasalahan itu bukan hanya sebatas itu, Bang. Banyak. Ada sekarang yang lagi santer ini muncul kritikan. Kok di dalam organisasi ada organisasi? Ada Ikatan Notaris Indonesia, di bawahnya turunannya tuh istilahnya kan gitu. Ada notaris Golf Club, ada notaris Muslim Indonesia, ada notaris Raider Club,
ada INC, ada NAC. Mungkin nanti muncul lagi hal itu tuh, gimana tanggapannya? Yang ada presidennya. Kalau presidennya notaris fidusia itu keren itu presidennya. Nah, ini ada tanggapan dari pemirsa nih, langsung ditanggapi Bang. Ketika masalah pembangunan sekretariat, presidium kongresnya arogan, tidak memberikan peluang kepada peserta untuk usul dan pertimbangan, langsung main ketok. Nah, memang ada beberapa hal yang memang kita tetap harus suarakan ya. Tapi kita hanya bisa menghimbau. Melihat fenomena yang terjadi setiap kongres, tentu kita semua harus pikirkan ya ke depan itu seperti apa. Karena memang saya lihat ini mulai terframing presidium ketuk-ketuk aja ya. Bisa jadi karena mereka kurang waktu, bisa juga karena terlalu fokus pada pemilihan sehingga agenda-agenda yang lain tidak terlalu terpikirkan. Bisa juga karena kesiapan bidang organisasi, tidak memframing terlebih dahulu kegiatan kita bertukar pendapat itu. Ya, apapun ceritanya organisasi ini kita harus frame dulu ketika kita melakukan kongres ya. Walaupun kita bilang mestinya kongres itu apa adanya, mengalir ya. Tapi untuk mendapat hasil yang lebih maksimal tentu kita harus frame dulu. Menurut saya itu juga adalah tugas bidang organisasi di situ. Tugas ketua umum, tugas sekretaris umum, tugas juga bidang humas untuk mensosialisasikan sehingga pemikiran yang bernas itu kita dapatkan di dalam kongres. Saya melihat memang beberapa kali kongres kok main ketuk-ketuk dan yang terakhir kemarin itu agak sedikit berlebihan ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu tentu himbauan kita supaya ya ke depan kita kembali lagi lah. Yang dulu itu sudah cukup bagus ya. Nah, kawan-kawan yang di pengurus itu harus lebih siap lah. Termasuk mempersiapkan kongres, itu adalah tanggung jawab pengurus. Berarti cukup dong untuk menghadapi setahun lagi nih? Oh, mestinya cukup. Membuat tadi. Karena presidium itu kan ketua-ketua pengwil ke atas mimbar. Ya. Itu betul. Pun menurut saya perlu dipikirkan untuk apa iya kita akan terus memakai format seperti itu. Secara pribadi saya berpikir sebenarnya dengan menaikkan ketua-ketua pengwil ke atas podium dan mereka menjadi presidium, itu adalah kerugian kita bersama. Kerugian? Maksudnya? Kerugian kita bersama. Karena ketua-ketua pengwil itu tentu adalah orang-orang terpilih di antara kita semua. Yang milih kan anggota? Yang seharusnya ketika kita rapat, dia terlibat langsung dalam diskusi itu. Dialah wakil sebenarnya dari kawan-kawan dari daerah itu, dari wilayah-wilayah. Setuju. Nah, kalau sekarang dia hanya memimpin rapat dan dia tidak terlibat dalam dialog, itu adalah kerugian buat kita semua. Kalau menurut saya memimpin rapat itu tidak perlu banyak orang. Bayangkan kita 33 provinsi ya? Ya, 33. IPAT baru 34. Yang memimpin rapat 33 orang. Kan dipilih, kan dipilih ketua, wakil, sekretaris, bendara. Nah, itu maksud saya. Apa iya kita tetap akan pertahankan format kongres kita dengan ketua pengwil adalah presidiumnya? Kenapa kita tidak pilih 3 orang yang memang sangat berpengalaman dalam memimpin rapat? Di antara para pengwil itu? Di antara para anggota. Nah, boleh kita kerucutkan di antara ketua pengwil, tapi saya tetap bilang mestinya tidak ketua pengwil ya, karena kerugian buat anggota yang dinaungi dia. Dia yang memang lebih, menurut saya pasti memiliki kemampuan lebih besar untuk menyampaikan permasalahannya, suaranya, aspirasinya di dalam kongres. Dan kita kunci dia di atas panggung. Ya, yang tidak bisa bicara. Kita, kalau menurut saya, dia nggak bisa bicara. Sementara yang pegang palu itu kan cuma hanya ketua presidium.
Dia hanya bisik-bisik, bisa ke kiri ke kanan, ke belakang ke depan nggak ada. Kiri kanan hanya 3 orang dia bisa tanya. Kalau tuh paling banyak 6 orang loh menurut saya kan seperti 2 orang. Padahal di sekeliling dia ada 33 orang, 32 orang. Betul. Nah, tidak maksimal. Kita lihat seperti kemarin juga tidak maksimal ya. Kalau ketua Penguil ini ada di bawah, dia tidak di atas panggung, dia mungkin bisa melakukan lobby-lobby sehingga tidak jadi ribut. Berarti harus ada perubahan di anggaran dasar anggaran rumah tangga, apakah? Ya kalau untuk kebaikan kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa ke presidium itu menurut saya ya idealnya presidium itu adalah 3 orang, 5 orang, 7 orang. Maksimal 7 orang. Maksimal. Lebih dari itu tidak akan maksimal. Saya melihat sendiri kok mereka ngantuk-ngantuk di panggung itu sampai tengah malam. Iya. Malah juga separuhnya kita perhatikan lama-lama hilang juga. Iyalah, bergabung sudah awal. Ngopi bareng, ngerokok bareng. Iya. Berarti memang harus ada banyak perbaikan ke depannya, walaupun melihat usianya sudah di atas 100 tahunan. Ya, untuk kebaikan kita tentu juga bisa merubah apapun demi kebaikan. Nggak ada yang salah dengan itu. Kita harus berani seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang sebelum dijawab nih. Tanggapannya nih dari Bang Abeng. Banyak yang mempermasalahkan organisasi, ada organisasi lagi di dalamnya. Istilahnya menggunakan nama notaris. Sedangkan sudah ada satu ikatan notaris dan itu diakui di undang-undang. UJN mengatakan bahwa INI adalah satu-satunya wadah tempat berkumpulnya para notaris ya. Oh, ada yang dukung. Pimpinan presidium itu cukup 5 orang dipilih dari peserta yang mampu memimpin sidang. Ada yang mendukung dari. Yang setuju dengan saya itu pasti banyak itu. Senior kita soalnya bro. Gitu. Oh, nih kita bicara senior dan junior. Katanya mau dihilangin. Tidak ada senior dan junior. Lanjut. Kemana aja masalah organisasi dalam organisasi. Kita juga menurut saya sekarang juga tidak benar juga ya berpikir secara emosional. Suasananya tidak boleh kita emosional. Ini lagi pandemi, musibah besar seluruh dunia. Kita harus lebih wise, lebih bersabar, kan seperti itu. Sehingga tahan emosi, jangan marah-marah terus. Jadi menurut saya begini, tentu jadi pertanyaan di kita ya, kenapa marak seperti itu? Muncul organisasi-organisasi komunitas yang mengatasnamakan notaris. Tapi itu tentu bisa kita perdebatkan. Ya kalau dia tidak menamakan notaris, terus dinamakan apa? Orang mereka notaris kok, kan seperti itu. Kan ada istilah, Indofood kasih nama Indomie. Atau yang lain, Unilever nggak ada tuh pakai nama Unilever. Dengan yang Bro Mahfud sampaikan ini, saya setuju. Menurut saya kenapa tidak lebih elok kita menyebutnya notarius? Kenapa notaris? Notaris itu artinya para notaris. Iya, betul. Diplesetkan sedikit. Tapi mungkin bukan itu permasalahan yang dipermasalahkan kawan-kawan ya. Bahkan kawan-kawan mengatakan kenapa NNI itu punya struktur yang lengkap. Betul. Saya bisa jawab seperti ini. Kalau ada organisasi atau paguyuban teman-teman yang lain yang tidak punya struktur seperti NMI, kan begitu ya. Om Abeng, Muharja Aman agak eksotis, coklat-coklat gimana gitu. Oh iya kan, gimana Cin? lanjut. Ini intermezzo dari pemirsa, ternyata banyak respon ini terhadap satu narasumber ini. Wow, artisnya notaris Bang ternyata ini. lanjut. Kita bisa bilang begitu ya. NMI tentu lebih benar. Mana yang lebih baik? Yang lebih terstruktur apa yang tidak terstruktur? Kalau memang ya saya mendukung NMI, saya bilang untuk hal-hal yang tujuannya baik.
Saya pernah bertanya kepada pendirinya Bang Burhan, Bang ini apa? Bang Burhan mengatakan Bang ini siar, ini ibadah. Sebagai seorang muslim tentu saya mendukung itu. Nah, karena ada titipan pertanyaan lewat saya waktu itu ke beliau. Saya tanyakan seperti itu. Tentu kita harus dukung. Ya. Kalau terstruktur, loh, apa yang salah dengan terstruktur? Lebih Namanya berserikat berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau berserikat berkumpul ya lebih baik lebih terstruktur dong, sehingga mempertanggungjawabkannya lebih bagus, melakukan kegiatannya lebih bagus. Bagaimana permasalahannya? Toh kita punya INI. Kenapa tidak menjadi tidak ikut di bidang rohaninya INI saja? Kenapa kegiatan seperti ini harus di luar struktur organisasi? Nah, kita juga lihat teman-teman yang Kristen, Katolik, Nasrani memiliki komunitas okumene. Ya, betul. Yang mirip-mirip lah. Ya. Kan seperti itu. Memang namanya tidak menggunakan nama notaris. Mungkin formal mereka tidak terstruktur. Tapi saya bisa pastikan bahwa mereka sebenarnya juga matang di dalam organisasi. Tertib juga. Tidak ada yang berbeda di situ. Jadi dan hubungannya dengan INI juga baik. Tidak terlihat ada yang keluar-keluar jalur. INI mendukung mereka, mereka mendukung INI. Saya berharap NMI juga akan seperti itu. Nah, yang kurang mungkin dialog ya. Ketika ada rumor yang kencang di luar NMI berpolitik, kenapa INI-nya diam? Nah, masing-masing mestinya memberi klarifikasi. INI mengklarifikasi, NMI mengklarifikasi. Mereka tetap menurut saya harus dalam satu frame. Ya. Saya bilang semua komunitas ini masih mengakui INI sebagai wadah tunggalnya mereka loh. Betul. Kan seperti itu. Mungkin ya di Indonesia ini mungkin kita harus mencontohkan biar orang mengerti apa maksud kita gitu ya. Taruhlah begini, ketika NMI menghadap ke DPR seperti itu ya. Dipotong sedikit. Tanggapan dari pemirsa. Kenapa itu muncul? Karena organisasi tidak maksimal kerjanya per bidang. Makanya mereka bikin organisasi pakai nama notaris untuk berkumpul. Seperti muncul NMI karena bidang keagamaan rohani INI lebih maksimal kegiatannya. Mereka akan bergabung untuk berkegiatan di bidang tersebut dan bidang-bidang lainnya. Karena mungkin kalau aku nangkap pertanyaannya, karena kurang maksimal kegiatan yang diadakan di tubuh INI. Apakah seperti itu, Bang? Ya, pandangan seperti itu tentu sah-sah saja ya. Walaupun menurut saya kita toh juga tetap bisa ambil benang merahnya sehingga kolaborasinya juga menjadi lebih baik. Saya melihat alangkah eloknya tentunya ketika NMI menghadap ke DPR itu tidak mengatasnamakan NMI, membawa INI-nya, tetapi mungkin yang hadir lebih banyak NMI menjadi pendukungnya. Dan INI memperkenalkan ini adalah komunitas kami bernama NMI yang dia bergerak aktif di bidang kerohanian, seperti itu. Nah, bagaimana kalau mendukung capres, gubernur? Nah itu jelas dilarang. Nggak boleh. Itu tidak boleh. Silahkan dalam kapasitas pribadi, silahkan. Tapi tidak bawa-bawa nama-nama itu. Ya jangankan bawa nama perkumpulan notaris ya. Mengatasnamakan jabatan sebagai notaris saja itu tidak boleh. Harus pakai nama pribadi. Ketika orang mendetek kita adalah seorang notaris, ya menurut saya buru-buru tiarap aja lah. Buru-buru tiarap. Ya, jangan sampai itu menjadi rumor bahwa ada notaris mendukung si A, si B. Karena kita ini pejabat umum. Dan itu sebaiknya tidak kita lakukan.
Setuju. Kalau kita mau menjaga marwah jabatan kita sebagai orang yang di tengah, sebagai figur yang tidak Netral. pernah memihak, bukan seperti itu. Tentu kita harus seperti itu. Boleh mungkin kita berbakat berpolitik, tapi kemudian orang mendetek, wah ini notaris, orang lebih mulai menyerang kita, ya tiarap dulu lah. Jangan terganggu pula nama besar notaris kita dengan hal seperti itu. Setuju. Karena juga secara dalam tanda kutip dagang ya, bro, itu juga nggak kena itu menurut saya. Ya kalau bro bilang bro notaris bajunya merah, yang kuning nggak datang lo nanti. Iya. Ya pastilah. Yang keemasan dan hitam itu nggak datang lo nanti. Nah, nggak benar. Karena juga dicap. itu. Ya karena dibilang ini bukan notaris golongan kita ini. Pandapek dahen lu mantap sanak abeng tot. Keren. Terima kasih banyak sana. Nah, itu INI, permasalahan seperti itu. Nah, yang satu ini nih Bang. Ini anggota, mungkin Bang Abeng nggak tahu lah. Ya. 2 tahun lebih Bang. 2 tahun lebih. Ini yang jadi permasalahan. Ini kita ngobrol santai aja Bang ya. Yang jadi permasalahan, kalau nggak salah, isunya, informasi yang diterima Gross, dulu katanya waktu selesai kongres terjadi sedikit, bukan kisruh ya, protes lah. Kemudian ada rencana untuk berdamai, penyelesaian, bukan berdamai, ada penyelesaian, tapi tidak tercapai. Oh nanti di Jakarta, ternyata di Jakarta pun tidak tercapai. Akhirnya muncullah gugatan. Nah, yang marak saat ini kan jadi permasalahan kan, anggota inginnya penyelesaian ini diselesaikan secara damai, secara perdamaian. Nah, pada saat gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, banyak yang digugat. Gugat 1, gugat 2, gugat 3 terus, bahkan ada lagi turut tergugat. Dan mediasi pun dilakukan oleh pengadilan tentunya. Kalau kita bicara hukum acara, nggak mungkin hakim pengadilan langsung menjalankan sidang, tapi kan ada diawali dengan mediasi. Hakim sebagai mediator dong. Tidak tercapai. Ternyata dari sekian banyak yang digugat, kurang 3. Kalau kurang 3 berarti perdamaian tidak tercapai. Maka berlanjutlah ke persidangan. Di persidangan aku baru mumpung ingat, Bang Abeng sempat bilang, pesan ke Gross, oke pemirsa, untuk mendukung acara Gross TV, Bincang Santai Gross TV, insya Allah ini ada tayang ulangnya di YouTube, jangan lupa like, subscribe ya guys, Gross TV jangan lupa di subscribe, agar apa? Agar Gross TV bisa terus berkarya, memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya di dalam organisasi, mungkin ilmu pengetahuan, bisa wawancara dengan kepala-kepala BPN, doain, bisa bicara dengan calon menteri ini di depan. Subscribe ya guys. Oke, balik lagi ke itu sekelas Bang Mahfud sering-sering lah dijadikan narsum tuh Om Abeng. Aman, sejuk kali kayak AC. Thank you Bang Mahfud. Ya sama-sama Mbak. Emang yang di depan ini emang tukang AC kayaknya. Jadi agak adem kalau dibicara. Nah, balik lagi ke masalah ini Bang. Memang kita mau di-endorse oleh satu perusahaan AC. Mau di-endorse sama perusahaan AC. Nah, kalau bicara tetangganya nih, 2,5 tahun, ketika di hadapan PN tidak tercapai, maka persidangan, dan itu pun alhamdulillah Gross TV berhasil tanpa diminta oleh siapapun, inisiasi sendiri menembus ke PN untuk bisa live. Tujuannya apa? Karena capek ditanya sama anggota, sama pemirsa, Bang hasil sidang apa? Bang hasil sidang apa? Daripada salah ngomong, nanti disampaikan juga takut salah, nggak direken juga. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya tembus, bisa di live. Acara sidang dari awal pembukaan sampai penutupan, setiap sidang alhamdulillah bisa live, bisa ditonton ulang sampai detik ini. Gross TV juara. Ketika
diputus. Masih juga diminta perdamaian, nggak tercapai. Dibanding ke PT, sampai PT memutus, ada juga inisiasi untuk berdamai. Bahkan ex-presidium dikoordinasi oleh Bambang Oyong mencoba mendamaikan karena anggota sudah mulai gerah, Bang. Gerah kenapa? Nggak kelar-kelar nih urusan, Selesai. kan gitu, nggak selesai urusan ke eksternal tidak bisa dilakukan, tapi internal begini, ya kan gitu. Nah, akhirnya itu pun tidak tercapai. Terakhir sampai bapaknya turun tangan melalui direktur pembina PPAT. Ya. Tercapailah tanda tangan semua, dicabutlah kasasi oleh 3, aku sebut sajalah, Bang Julius Pernawan, Bang Gatot, dan Mbak Elis. Ya. Dicabutlah kasasi, tanda tanganlah perdamaian. Ini pun masih jadi permasalahan, Bang. Nah, kalau Abang melihat perdamaian ini dengan maraknya tanggapan dari anggota di medsos, di lapangan, ini nggak sesuai dengan Perma, tidak sesuai dengan ini perdamaian yang kesepakatan perdamaian yang tidak sepakat. Tanggapannya gimana, Bang? Ya, kita tentu harus menyambut gembira ya, karena jadinya happy ending. Oke. Jadinya damai. Siap. Sekarang tinggal setelah damai apa, kan seperti itu. Saya bilang IPAT sekarang ada masalah, ya selesai masalahnya, sudah tidak ada masalah. Tentu seperti itu, karena memang para pihak yang bersengketa sudah berdamai. Nah, muncul suara-suara yang semua juga harus menyambut bagus ya. Nah, aku langsung aja Bapak pemirsa ya, jangan sering-sering ngerokok lagi wawancara. Ini dingin ini. Lanjut. Nanti AC dimatiin, Mahfud marah-marah. Kalau dingin gue nggak bisa nggak ngerokok nih. Oke, kita Lanjut. Untuk menghormati permisah rokoknya kita matikan. Tuh diturutin udah. Lanjut. Puas. Lanjut. Baik. Suatu langkah maju ya, bahwa para pihak akhirnya berdamai, walaupun dengan bermacam cerita sebelumnya. Saya tentu juga agak heran ketika hasil damai ini dipermasalahkan. Bukan hasilnya ya, bukan butirnya maksud saya, tapi langkah damai ini dipermasalahkan. Iya, betul. Contoh, ada rekan yang mengatakan ini damai tidak sesuai Perma 1/2016. Betul. Itu saya sudah jawab sebetulnya, tapi sayangnya rekan ini juga tidak memahami juga. Sebagai seorang sarjana hukum, kita harus tahu tata urutan perundangan. Terus TV bisa ngerokok. Perma itu judulnya saja adalah apa, Mahfud? Ini sarjana hukum S1 di kuliah. pengadilan. Nah, Perma mengatakan bahwa judulnya mengatakan bahwa ini adalah mediasi perdamaian di pengadilan. pengadilan. Artinya bagaimana tata cara mediasi di pengadilan. Betul. Pengadilannya sudah selesai, perkaranya sudah tidak ada. Udah putus. Perma itu mengatakan bahwa mediasi dilakukan ketika orang berperkara. Kalau putusan sidang sudah keluar, perkara itu sudah tidak ada. Seperti itu. Sehingga Perma itu tidak meliputi perdamaian yang kemarin. Perdamaian itu juga dilakukan boleh oleh siapa saja. Iya. Mediasi bisa dilakukan oleh siapa saja kalau itu di luar oleh pengadilan. Kalau ada 2 orang anak bertengkar, kita panggil aja masing-masing orang tuanya, suruh rukunkan. Kalau dia itu bukan anak yang durhaka, ya menurut dia. Iya. Jadi, tapi enggak lah, menurut saya tentu kita semua boleh berpendapat ya. Nah, tapi benar-benar kalau Perma bukan barangnya ini. Perma 1/2016 bukan barangnya untuk kita padankan ke situ. Yang kedua, mediasi itu berhasil ya.
akhirnya menciptakan perdamaian. Kalau toh ada yang menjadi pelik mungkin di pikiran rekan-rekan semua, bagaimana ini? KLB yang seperti apa ini? Butir kesepakatan mengatakan bahwa penyelenggara KLB adalah penwil-penwil yang baru, maupun yang dipilih anggota maupun yang lama yang belum sempat melakukan konferwil. Oke. Itu butir kesepakatan. Dan 4 calon ketua umum. Nah, kita tidak bisa bicara butir kesepakatan dengan putusan pengadilan. Walaupun kita tidak bisa mematikan salah satunya. Walaupun sudah ada perdamaian, keputusan pengadilan itu adalah sebuah kenyataan yang itu tetap menjadi acuan untuk semuanya. Nah, kita ini adalah organisasi paguyuban, organisasi organisasi perkumpulan, ya, sebuah perkumpulan orang yang sejenis, yang punya profesi sama, jabatan sama. Sehingga memang kita lebih baik mencari hal-hal yang positif saja. Saya mengatakan kenapa teman-teman tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah langkah positif. Kenapa tidak mendukung? Kalau ada menurut rekan-rekan yang itu tidak lurus, kenapa harus ada 2 calon? Saya juga berpikir sama. Kenapa wacananya dikunci jadi 2 calon? Tapi saya bilang ini adalah satu cahaya di ujung lorong yang gelap yang harus kita ambil chance-nya untuk kita pilih. Kita menunggu 2 tahun lebih, betul, Bro Mahfud. Iya. Tidak ada yang berinisiatif untuk merukunkan, menyelesaikan. Ketika para pihak sendiri bersepakat, kenapa kita tidak mendukungnya? Pertanyaan saya, ketika ada teman-teman yang lain yang berpikiran berbeda, mungkin mencalonkan orang-orang baru, calon-calon baru, silahkan. Medianya tetap sama kok, di ART kita. Tapi kalau ribut-ribut saja juga tidak memberi solusi, itu tidak ada artinya. Saya secara pribadi, saya bilang saya mendukung ini butir kesepahaman, butir kesepakatan ini. Biar lebih ringkas, lebih cepat. Siapapun ketua umumnya, kenapa? Saya sempat bilang di medsos itu, saya perhatikan yang tidak setuju atau yang meributkan itu kayaknya yang tidak suka dengan Bang Hapendi. Lebih baik kita bicara terus terang ini. Seperti itu. Saya bilang ya jangan jadi dukun deh. Ini masih ada 2 calon. Siapa bilang Bang Hapendi yang akan terpilih? Kenapa tidak diambil saja hal yang lebih ringkas? Nah, seperti itu maksud saya. Ya kalau tidak mau dengan Bang Hapendi, jangan pilih dia. Datang ke KLB, jangan pilih dia, gitu maksudnya. Ya betul, kalau memang tidak suka. Tapi jangan lagi mengacak-acak perdamaian yang sudah terjadi. Seperti itu. Kalau memang mayoritas anggota mengatakan apapun butirnya di dalam KLB harus persetujuan kami, ya silahkan perjuangkanlah. Ini jelas bahwa para pihak yang berdamai juga tetap meminta pengwil-pengwil untuk menyelenggarakan KLB. Ya lobby-lobby saja ketua-ketua pengwilnya untuk mengagendakan hal yang diinginkan oleh kawan-kawan. Ini gue lagi emosi, lu ketawa. Lalu bagi bang, ini menarik. Pemirsa, maaf Gross TV jadi ketawa. Ada diskusi ternyata di pemirsa. Ada pertanyaan, kenapa warna Bang Abeng ini agak kecoklat-coklatan? Dijawab, oh itu emang dari sononya begitu. Oh tidak, ini habis mandi matahari beliau. Maaf pemirsa, emak-emak pada rempong kalau artis jadi narsum. Eksotik cuy. lanjut bang, itu intermezzo. Ya inilah bintang santai. Jadi jangan tegang-tegang bang. Masa tegang-tegang. Udah malam ini, jangan tegang-tegang. Ntar malam aja tegangnya. Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi saya sih berharap
semua rekan-rekan itu Masalah perdamaian Bang ya, bukan? Ya. Bukan masalah kulit. Bukan. Jangan masalah kulit ya yang dibahas, masalah perdamaian. Saya memang lebih suka yang coklat. Lanjut. Merokok lagi nih. Nggak jadi deh. Pada domain mak-mak. Ya, jadi seperti itu. Kenapa langkah besar yang sudah diambil oleh para pihak itu tidak kita dukung? Kalau memang ada yang memang tetap menurut anggota semua harus persetujuan anggota, ya desak sajalah penggil-penggilnya untuk menyuarakan itu, membawa agenda itu. Masih ada mekanisme yang lain. Nanti kan kalau harus dimunculkan panjang. Oh enggak, Bu Rahma pernah melakukan dulu kok, meminta referendum. Ringkas kok referendumnya, cepat kok dilakukan. Nah, kalau mengenai tanggapan, oh itu kan yang bersepakat mereka, bukan anggota. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, ya. Yang bertengkar bersepakat. Ya. Kita yang tidak bertengkar juga nggak melakukan apa-apa. Nah, kita juga tidak ikut menyelesaikan ini semua. Kan begitu. Semua unsur tidak ada yang berinisiatif. Senior, junior, para tetua, para orang-orang muda, nggak ada. Nah, sekarang berinisiatiflah para teman-teman yang berperkara ini, yang mana itu juga dijembatani oleh yang Bro Mahfud bilang bapak kita, BPN, dan juga diamini oleh kawan-kawan Pengwil. Iya, betul. Nah, saya pernah mendengar juga ada beberapa Pengwil mungkin tidak akan ikut. Iya. Ya kenapa memang? Nggak ada masalah. Makanya saya minta ke rekan-rekan yang memang terlibat langsung itu ya berlanjut lurus saja, jalan terus. Kita toh tidak memilih menjadi status quo selamanya. Iya, betul. Kita juga tidak lebih memilih membuat organisasi baru, mematikan yang lama. Lebih baik kita lanjut terus. Iya, betul. Tidak sesuai dengan ADART, tidak sesuai dengan ADART yang mana? Yang dipermasalahkan itu jelas. Pelaksanaan ADART itu yang dipermasalahkan. Yang dimasalahkan kan tidak diatur dalam anggaran dasar rumah tangga Kongres KLB lanjutan. Itu nggak ada, yang ada Kongres dan Kongres luar biasa. Jadi begini, saya bilang tadi dengan perdamaian ini bukan berarti keputusan pengadilan itu dimatikan. Keputusan pengadilan itu tetap hidup. Jadi ketika pengadilan memerintahkan Pengwil menyelenggarakan KLB, itulah dasar hukumnya. Seperti itu. Ini kita tidak sedang membahas hal yang ordinary. Kita membahas hal yang extraordinary. Extraordinary. Ya. Ini hal khusus. Ini sudah terjadi kisruh. Ini sudah terjadi kekusutan. Berkepanjangan. Nah, kalau kita mau mundur lagi ke belakang, saya dari awal juga sudah meneriakkan kalau memang status quo, ya tentu pengurus yang lama. Tapi saya tidak tahu, tidak satu orang pun menyuarakan itu. Apa tidak suka dengan figurnya Bang Safran Sofyan? Tapi oke lah, semuanya bersuara sama seperti itu. Saya juga nggak bisa menebak-nebak seperti itu ya. Iya. Seharusnya memang kembali ke pengurus yang lama dulu sebagai petugas hariannya. Tapi ternyata kawan-kawan tidak memilih itu kok. Tidak satu Pengwil pun menyuarakan hal itu kok. Iya. Nah, ini hal yang extraordinary. Terus kita membiarkan ini menjadi deadlock lagi. Lebih baik kita dukung dong butir-butir kesepahaman ini. Kalau ada yang mau diluruskan, luruskanlah dengan mekanismenya. Bicaralah dengan Pengwil-Pengwil. Lobby-lobby lah. Tapi Pengwil-Pengwil juga jangan ragu-ragu menurut saya. Payung hukumnya jelas kok itu. Nah, ada pertanyaan. Saya masih bertanya-tanya, kenapa dulu Abang Ganda menyatakan ini keputusan belum sah? Ikuti logatnya ya, apa alasannya? Kalian tidak boleh seperti itu. Itu kita membahas yang mungkin di video
viral ini. Sama Gross juga ya. Nah, jadi begini, ketika itu kronologisnya, saya turun dari kamar di atas, kebetulan berbarengan dengan Bu Oti, Bang Firdonal, Bang Hapendi. Iya. Yang saya melihat suasana kebatinan mereka, mereka kecewa pasti. Pasti. Tapi saya tidak melihat mereka tidak menerima hasil perhitungan itu. Namun ketika kita sampai di dalam, ternyata terjadi chaos di dalam. Betul. Kita lihat Bang Alwe diteriak-teriakin ketika mungkin tidak dikasih mic, beliau itu naik ke panggung, dan ketika beliau bicara ditimpali terus sehingga maksud dia ngomong itu tidak sampai. Ini yang saya maksud, ini tidak boleh seperti itu. Kita ini sedang berkongres. Iya. Seperti itu. Presidium tentu tidak bisa memberi semua orang untuk bicara. Tapi presidium mestinya bisa tegas untuk juga melarang orang, menghalang-halangi orang lain bicara. Betul. Lazim saja ketika kita mau menutup kongres, kita tetap minta pandangan atau ada interupsi dari peserta kongres, dan tetap presidium biasanya memberi kesempatan 2-3 orang untuk menimpali. Tapi itu kan tidak terjadi. Nah, inilah yang saya maksudkan, ini tidak boleh begini. Kita harus tutup kongres ini dengan benar. Iya. Alangkah eloknya kita tertib. Dan mungkin Mas Julius lebih baik waktu itu juga menghimbau pendukungnya untuk tenang, memberi kesempatan kawan lain untuk mengomentari dulu hasil perhitungan ini, dan barulah beliau dilantik setelah kita semua tenang. Ini yang saya bilang, ini nggak bisa seperti itu ya. Nah, jangan dilestarikan cara berkongres seperti itu. Jangan ketak-ketuk tidak jelas. Nah, tidak ada yang salah. Kalau mau diperbandingkan ya, kemudian kita kongres lagi di tempat yang sama juga dengan keributan yang berbeda. Nah, saya lebih tidak mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena memang itu sudah terlalu panjang perdebatannya. Salah satu tugas presidium adalah untuk memutus perdebatan yang tidak jelas seperti itu. Tapi mestinya juga tidak langsung semua agenda yang sudah di-framing oleh pengurus itu main ketak-ketuk, tidak. Tapi untuk meredam di awal ya boleh-boleh saja cara teknik seperti itu. Berarti kembali lagi ke usulan Abang ya, untuk yang memimpin di presidium, memimpin sidang kongres itu tidak mesti harus 33 provinsi, atau harus 34 itu kan provinsi. Saya tetap mengatakan itu kerugian buat kita semua, karena harusnya yang 33 ini ada di floor. Beliau-beliau ini adalah calon-calon. Kalau memang itu dilakukan kan mungkin bisa lebih tertib. Nah, beliau-beliau ini tetua-tetua kita, dia bisa menenangkan anggotanya. Dan sementara dia malah di atas. Bingung berhadapan justru jadi. Iya, masa dia harus tunjuk-tunjuk ke bawah, itu anggota saya diam semuanya. Tidak bisa begitu dong, kan begitu ya. Jadi saya bilang, ini harus kita koreksi semua. Balik lagi ke masalah perdamaian, Bang. Ya. Itu gimana? Masih banyak yang bukan mempertanyakan ya, justru mempermasalahkan, jadi kayak masalah baru. Perdamaian kok tidak ada kesepakatan perdamaian menurut mereka. Tadi kan Abang sudah jelaskan. Kalau saya sih melihatnya begini ya, Bro Mahfud ya. Kita tentu juga melihat dengan kapasitasnya. Saya sampai hari ini belum mendengar tuh ada satu pengwil pun memberi statement dia menolak. Tidak ada, belum ada. Ya karena kan perintah pengadilan. Nah, berarti saya bilang ini langkah untuk melakukan KLB masih lurus. Ada perintah pengadilan. Kalau memang, nah sebelum itu lanjut, apakah sudah bisa dibilang ingkrah ketika kasasi dari ketiga yang mengajukan kasasi, baik Bang Julius, Bang Gatot dan Mbak kasasi itu kan Elis, ada jangka waktunya. Ketika dia kasih sudah cabut, menurut saya jangka waktu sudah terlampaui, yaitu ingkrah. Berarti tinggal dieksekusi. Dieksekusi. Putusan pengadilan. Walaupun ya di dalam hukum acara kita, di dalam pelaksanaan keputusan
ada yang melakukan verzet, itu masih terbuka ruangnya. Tapi tolong dicatat dalam tatanan pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan. Putusannya sudah tidak bisa di verzet, Tapi pelaksanaan. Ketika eksekusinya berarti. ya. Tapi Mbok ya jangan dilakukan itu, jangan diperpanjang lagi. Kita selesaikan saja dengan baik. Saya sempat menulis di medsos itu, ya ada 2 hal yang saya catat, yang itu menurut saya ya tetap harus kesepakatan atau persetujuan anggota ya. Namun ada 2 hal itu saya sampaikan aja. Pengwil dengan 4 calon sebagai penyelenggara. Pengwil itu memang sudah diperintahkan pengadilan, tapi 4 calon ikut menyelenggarakan ini tidak ada dalam perintah pengadilan. Ada Kemudian di perdamaian, ya, kesepakatan. KLB-nya melanjutkan pemilihan. Iya, meneruskan yang belum selesai 2 tetapi putaran. di putusan pengadilan hanya mengatakan KLB perintahnya. Iya. Nah, namun itu kan kalau seandainya kita ingin sesuatu yang sempurna, tapi kadang waktu tidak berpihak ke kita. Kalau mau ringkas, sepanjang kita semua sepakat, ya jalan aja. Nah, seperti itu. Iya. Karena kita mencari penyelesaian. Kita ingin semua cepat selesai. Betul. Kalau mau lebih ringkas lagi, usul saya ya, agendanya tunggal, pemilihan lanjutan, Julius versus Effendi. Kalau mau lebih ringkas, tapi tentu dengan pesan, kan gitu ya. Ketika ada yang alfa, kita mundur sedikit. Pemilihannya tunggal pemilihan itu, dan mungkin ada tambahan satu adalah pelantikan. Oh, MKP. MKP yang terlewat kemarin, kan begitu. Nah, ketika memang kita menyelenggarakan KLB ini di luar, dalam tanda kutip, yang diatur oleh ADART, toh kita bisa melakukan hal yang juga taktis, menyimpang. Boleh kita putuskan di dalam KLB itu, tapi mungkin di dalam tata cara melakukan KLB ini dianggap belum sempurna, ya lebih baik kita agendakan di agenda berikutnya. Setelah terpilih, setelah dilantik, Permatur Tunggal dan MKP, sesegera mungkin pengurus yang terpilih itu menyelenggarakan KLB berikutnya sesegera mungkin, yang mana agendanya adalah mengesahkan semua hal-hal yang kemarin yang kita lakukan dengan menyimpangi ADART itu. Oh, jadi terjadi untuk perubahan anggaran dasar kalau rumah mau tangga. meluruskan seperti itu, ya sama seperti orang mendirikan perseroan terbatas pertama kali. Oke. Dia mendirikan itu dengan menyimpangi ADART. Sebaiknya dia melakukan RUPS pertama kali sebelum dia melakukan Merubah kegiatannya. anggaran dasar. Kan seperti itu. Iya. Hal-hal seperti itu bisa kita ambil. Kalau kita mau lurus-lurus, kita mau perfect ya, sempurna-sempurna. Namun kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting semua niatnya baik. Ya, setuju. Seperti itu. Kalau anggota terpuaskan, menurut saya tidak ada yang benar-benar menjadi terlalu bermasalah ya tentang hal. Saat ini kan sesuai informasi yang Gross TV terima ya, seluruh Pengwil se-Indonesia sedang melakukan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan perdamaian yang dihadapan di kementerian, di hadapan Direktur Pembina PPAT, yaitu melaksanakan kongres luar biasa yang agendanya katanya lanjutan, yaitu tadi yang Bang Abeng jelaskan, memilih ketua umum antara pemenang pertama dan pemenang kedua, karena putusan Kongres Makassar dianggap batal demi hukum karena belum memenuhi putaran kedua, seperti itu. Yang kedua, untuk melakukan pelantikan MKP. Nah, perlu nggak dalam artian pelaksanaan KLB berikut ini dibentuk dulu saat ini, ketua, pelaksana, koordinatornya siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, kemudian bendahara siapa? Tentu di dalam pelaksanaannya kita
perlu panitia ya. Ya. Yang mana tentu Pengwil boleh menyusun kepanitiaan tersendiri untuk penyelenggara itu. Nah itulah memang menjadi agenda tugas para Pengwil untuk membicarakan sebelum langkah lanjut dalam pelaksanaan acaranya. Oke. Nah kalau panitia tentu harus ada SC, OC gitu ya, selayaknya biasa. Mau diringkas-ringkas boleh, toh kita mencari momentum. Mau bikin perfect, dibikin perfect juga boleh. Nah, saya kalau bicara SC-OC, wilayah mana menurut Bang Abeng? Ini kan jadi perdebatan juga. Oh, jangan di Jakarta, jangan di jangan daerah Jawa, di Jawa. Saya rasa hari isinya, ini ya bolanya memang di tangan Pengwil. Kita tidak lagi bicara ke ADART karena saya bilang tadi ini extraordinary kejadiannya. Kita mengejar waktu. Ya. Kasih batas waktu tanggal 28 Februari. Tetap dalam frame itu. Kalau terlewati bagaimana? Ya enggak apa-apa. Di renvoy, di dendum. Iya. Butirnya itu kan gampang. Itu bukan sebuah masalah yang besar. Kalau memang karena keadaan pandemi tidak mungkin dilakukan, ya enggak bisa dipaksakan dong ya. Juga itu bukan masalah nasional lagi, ini masalah dunia, ini hal-hal seperti ini. Betul. Sehingga tentu kita juga semua harus berlapang dada dengan keadaannya nanti. Hitung-hitungannya kayaknya nggak kecapai deh. Ya sekali lagi saya bilang jangan jadi dukun dulu. Laksanakan dulu, matangin aja, jalan lurus dulu. Sesegera mungkin deh, kalau saya berharap ini sesegera mungkin deh dilakukan. Like and dislike tolong dikesampingkan dulu. Ya. Kalau nggak suka ya nggak usah dipilih aja deh. Kalau demen ya datang lah. Kalau demen nggak datang juga nggak ada artinya. Nggak demen tapi nggak datang. Ngoceh doang di Facebook gitu. Nah, itu kan lebih hebat lagi. Udah nggak demen, nggak datang. Ngoceh pula lagi. Ngoceh pula. Tapi kan sebenarnya yang bermasalah ya para pemirsanya. Ngapain pula? Berarti datang gitu ya. Nah, masalah lokasi Bang, ada yang bilang oh kalau di Jawa Barat, di Jawa ya, Jawa Barat maaf, saya Agros TV Larat. Kalau di Jawa lebih dominan bakal terjadi deadlock. Kalau di ini pendukungnya sini, kalau di ini pendukungnya sini. Nah, kalau menurut Bang Abeng nih, ini berkaca dari pengalaman terakhir ya, kita berkongres. Saya sih tidak mengatakan di Jawa lebih rentan, di luar Jawa bukan seperti itu. Satu saja yang saya pesan, carilah tuan rumah yang benar-benar bisa jadi tuan rumah. Dia merasa dirinya tuan rumah, bukan dia pemainnya. Seperti itu. Jadi carilah tuan rumah yang benar-benar mau menyambut orang, bukan memusuhi orang yang datang. Seperti itu. Iya. Kita cukup jadi catatan buat kita kejadian-kejadian kemarin. Sudah apa namanya, capek juga kita kalau koreksi kawan sendiri ya. Tapi maksud saya para Pengwil cobalah lebih arif memilih tempat itu. Carilah memang yang sangat siap, tempat yang sangat siap, kawan-kawannya terutama yang siap ya. Mereka bisa menjadi netral, menjadi tuan rumah yang baik, yang menyambut orang dengan benar. Seperti itu. Kita tidak bermasalahkan mau di mana juga nggak apa-apa. Antusiasme kawan-kawan sangat berlebih menurut saya sekarang. Walaupun ada yang bilang ini tuh hanya berapa persen Bang dari seluruh anggota. Loh, ini kan jadi lucu. Kita berharap 20.000 orang datang mau sewa Stadion Marakana kita. Monas sudah nggak cukup. 20.000 orang, wow. Yang tribunnya begini. Dari ujung ke ujung bisa nonton. Itu dia. Itu tidak seperti itu. ADART juga sebenarnya sangat mendukung itu kan, gitu. Nah, malah menurut saya jadi PR buat kita semua. Antusiasme kawan-kawan ini sangat berlebih nih sekarang. Kita lihat Konferwil Jawa Barat hampir 5.000. Wow. Iya, biasa. ada di Gross. Nah, kan seperti itu. Konferwil aja sudah sebanyak itu. Tentu ini udah jadi masalah lagi. Nah, menurut saya
ini bukan masalah tempat mana yang lebih ramai, mana yang lebih berpotensi deadlock, kan seperti itu. Kalau panitianya bagus, tuan rumahnya juga bisa mendinginkan suasana. Mantap Bro Abeng Muharja Aman, terima kasih sudah mau mencerahkan. Hebat. Ya, hore. Lanjut. Nah, itu bicara tempat. Ada juga yang menjadi pertanyaan di anggota. Biayanya gimana, Bang? Nah, tentu menurut saya itu jadi pikiran buat kita semua ya. Nah, tapi kan rasanya para inisiator tidak melemparkan masalah itu. Berarti sepertinya sih fine-fine aja ya. Dana ada berarti. Dananya mungkin ada, atau mungkin sudah diperhitungkan, atau mungkin yakin bahwa kita semua ini juga mau bahu-membahu. Amin. Saya rasa sih dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan sebelumnya, dari uang kontribusi juga cukup ya. Kalau nggak cukup ya ngutang dulu deh. Nanti bayar. Pikirin sama-sama lah. Bayar rame-rame. Nyicil bareng-bareng. Kita buka namanya nanti Coin for Congress kan gitu. Nah, oke pemirsa, sebenarnya masih banyak nih yang ingin Gross TV tanyakan ke Bang Bro Abeng Muharja Aman, yang ternyata fansnya ternyata mengalahkan Gross. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe. Nah, Bang Abeng, kalau melihat dua organisasi ini kan tadi kita udah bahas ya permasalahan di dalam tubuh organisasi, plus minus terhadap dunia luar, termasuk stakeholder luar dalam menjalin hubungan dengan organisasi, baik ini maupun IPAT maupun ke dalam, bagaimana? Sekaligus menjadi sebuah kesimpulan. Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau langsung ke masyarakat mungkin itu belum terlalu mempengaruhi ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau organisasi kita ini berjalan dengan baik. Juga terlihat cahayanya bersinar keluar seperti itu ya, cahaya positifnya. Sehingga juga masyarakat tidak melihat bahwa kita ini juga adalah biang-biang rusuh ya, orang-orang yang tidak pandai berkompromi. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya ya kalau ada klien ke kantor saya, mereka tidak pernah bertanya tentang kisruh organisasi, nggak ngerti juga dia mungkin kenapa ributnya toh masih di lingkungan kita ya. Kemudian ke departemen tentu itu menjadi masalah ya. Sedikit banyaknya komunikasi kita dengan departemen itu kita jadi ada sungkan-sungkannya ya, apalagi kalau IPAT. IPAT malah status quo kita. Iya, betul. Ya, dengan perdamaian ini diputuskan bahwa yang memimpin adalah Pengwil, dan itu juga Pengwil juga belum merumuskan siapa sih sebenarnya figur ketua harian, siapa yang harus menandatangani ketika IPAT-nya berjalan. Kita sebaiknya, saya katakan sesegera mungkin lah menyelesaikan ini, karena tidak bisa kita berlama-lama membiarkan organisasi kita ini tidak berjalan. Ya. Kalau kita tidak tahu siapa yang harus tanda tangan, namanya ini tidak berjalan. Iya. Pasti betul. Itu ya. Betul. Artinya hari ini ya statusnya kosong. Status quo. Ya. Nah, kecuali Pengwil itu sudah menyampaikan ke kita bahwa mereka sudah bersepakat, mereka merumuskan seperti ini. Berarti itu pun menurut saya untuk mencari legitimasinya sebaiknya memang butuh approval anggota. Sebaiknya. Berarti saat ini tinggal menunggu hasil rapat dari seluruh ketua Pengwil atau Pengwil se-Indonesia. Tapi saya tetap mengatakan saya tidak menguncinya di sana ya, kalau pendapat saya ya. Kalau seandainya memang Pengwil mengatakan kita tidak perlu dapat approval anggota, ya nggak apa-apa, monggo. Bro Abeng Muharja Aman keluar sinarnya tuh, Bro Om Mahfud. Gross, coba diredupkan sedikit cahaya lampunya. Jadi simpulannya berharap
semua permasalahan di dalam INI, IPAT selesai demi terjalinnya hubungan. Saya koreksi. Apa tuh? Siap. INI tidak sedang ada masalah, Bro. Oh, siap. Berarti khusus IPAT. Walaupun ada sedikit kritikan-kritikan. Ya jangan disenggol-senggol ke situ. Yang Siap. masalah itu IPAT. INI baik-baik saja. Kan begitu. Siap, Bang Bro Abeng. Jadi untuk IPAT segeralah didukung berarti gitu ya. Oke, Kawan-kawan juga menurut saya juga harus fair ya. Ini situasi pandemi. Kita sedang tidak bisa menilai. Kalau Bro Mahfud mungkin bertemu dengan beberapa teman bilang ini INI kok sepertinya stuck. Ya sedangkan Republik ini aja stuck, Bro. Gimana INI-nya? Seluruh dunia orang seperti itu. Yang gede aja stuck, apalagi yang kecil. Ya kita harus fair dong kan begitu. Betul, siap. Saya. Jadi bukan waktunya buat kita menilai kebijakan. Nah, sekarang buat pemirsa terhadap IPAT, apa yang disampaikannya Bang Abeng terhadap bulan Februari mendatang? Saya berharap semua rekan-rekan mendukung dan juga mendoakan ya semuanya berjalan secepat mungkin selesai. Kalau ada yang ingin mengkritik silahkan, tapi salurkanlah ke saluran yang benar. Bicaralah dengan pengwilnya masing-masing, minta suaranya disuarakan melalui pengwil-pengwil itu, karena pengwil-pengwil lah yang sekarang sedang bekerja. Iya. Itu saja sih menurut saya. Oke deh. Oke pemirsa Gross TV, Grossever ke Gross TV manggilnya. Terima kasih Grossever yang sudah menyaksikan bincang santai dengan artis notaris PPAT Jakarta Timur. Tapi ingat, tadi ada pesan dari Bang Abeng. Jangan lupa subscribe, like, guys, dan pencet tombol loncengnya. ya, teng-teng gitu. Teng-teng. Tombol Agar yang lonceng yang merah itu loh. agar apa? Agar insya Allah ke depan Gross TV bisa lebih banyak. Oh, kurang lama. Waduh, maaf Mbak Sinta Dewi Narulita, bukan nggak mau lama. Bang Abengnya belum makan kayaknya. Oke, Gross TV, Grossever, sampai jumpa di bincang santai Gross TV selanjutnya dan liputan Gross TV MGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.